Setelah dari dokter, saya kembali ke dokter lagi, saya bilang, "Ini vertigonya nggak sembuh, tapi mata saya makin parah." Kemudian saya CT scan, dianjurkan oleh dokter syaraf pada saat itu, dan keluarlah hasil CT scan bahwa saya mengalami tumor otak yang menghimpit kedua saraf mata saya. Terus yang paling mencekam adalah yang kemarin aku mendapatkan anak aku yang pertama kan meninggal dunia. Nah itu posisinya cuma batuk doang. Dari situ sering menyerah sih. Tuhan aku nggak kuat, Tuhan aku nggak kuat. Sahabat, pernahkah kamu merasa hidup yang kamu jalani tiba-tiba hancur? Rencana yang kamu sudah susun begitu baik tiba-tiba berantakan karena suatu hal yang di luar kendalimu. Kita semua pernah mengalami hal ini. Di momen itulah kita merasa tidak ada harapan. Masa depan serasa gelap dan ingin menyerah rasanya di dalam hati. Setelah ini kita akan menyaksikan kisah dari Dion. Dia mengira awalnya hanya mengalami vertigo. Namun ternyata didiagnosa mengalami tumor otak dan harus menjalani operasi besar. Hidupnya serasa hancur dan dia merasa tidak punya masa depan. Namun di titik terendah, dia menemukan sebuah harapan. Dari mana harapan itu datang? Mari kita saksikan kisah yang satu ini. Setelah dari dokter, saya kembali ke dokter lagi, saya bilang, "Ini vertigonya nggak sembuh, tapi mata saya makin parah." Kemudian saya CT scan, dianjurkan oleh dokter syaraf pada saat itu, dan keluarlah hasil CT scan bahwa saya mengalami tumor otak yang menghimpit kedua saraf mata saya. Saya menanyakan ke beberapa dokter, dan dokter menyatakan hal yang sama juga, bahwa saya mengalami tumor otak. Ketika divonis itu, saya mengalami yang shock pastinya, dan juga ngerasa saya ini udah gak punya masa depan. Kenapa harus saya yang kena tumor otak? Begitu banyak manusia yang mungkin hidupnya nggak lebih baik dari cara makanan, cara perilaku hidup, minum minuman keras, dan lain-lain. Sementara saya tidak pernah melakukan itu, kenapa harus saya? Itu hancur selama 3 bulan, saya nangis di kamar, di bawah bantal biar semua orang nggak ada yang tahu. Saya ngerasa hancur, saya ngerasa sendiri, saya ngerasa kayaknya saya nggak layak nih untuk berobat. Karena ketika mendengar biaya-biaya yang dokter katakan untuk sinar gamma 250 juta, untuk berobat ke sana ke sini sekian juta, jadi saya kayak, ini saya nggak layak nih berobat. Saya berobat nggak ada gunanya, karena ini hanya menghabiskan biaya saja gitu. Jadi mending saya nggak usah berobat, saya berdiam diri, ya udah tinggal menunggu waktu. Kalau komplain itu lebih ke keluarga, ke papa saya, ke mama saya, ke saudara-saudara saya. Saya bilang, apakah ini terjadi karena dosa-dosa kalian, dosa-dosa saya? Apakah ini kutuk? Kenapa harus ada di saya gitu? Kenapa nggak di orang lain saja gitu? Jadi saya komplain ke orang tua saya, ke keluarga saya gitu. Pada saat saya sakit, saya tidur bersama kedua orang tua saya. Jadi ketika jam 3 pagi saya bangun, saya pernah di tahap yang benci sama kedua orang tua saya. Saya merasa ini karena dosa mereka. Saya selalu menguatkan anak saya selalu membesarkan hati dia. Bahwa anak saya menerima semua ini atas seizin Tuhan. Yang dapat saya lakukan saat itu hanya penyerahan diri kepada Tuhan. Dan saya hanya berdoa. Saya operasi di 16 Juni tahun 2022. Jam 10 pagi saya udah harus melakukan pembersihan diri, yaitu dengan buang air kecil, buang air besar, bahkan harus mandi. Namun di sela-sela saya mandi, mama saya masuk ke kamar mandi. Beliau mengatakan seperti ini, "Bang, saya bisa nggak memandikan kamu?" Aku kepengen mandikan anakku, mengantarkan anakku. Sambil nyanyi, berdoa, aku gosokin kakinya. Saya merasakan di situ hancur.
Aku ingat mengandung dia, membesarkan dia, mengantar dia ke sekolah, mengurus dia. Tuhan, aku izinkan aku Tuhan untuk membesarkan anakku. Kalau bisa Tuhan, jangan ambil anakku, kembalikan anakku. Itu yang ada dalam hati saya, supaya aku bisa melihat anakku, mengharapkan mujizat Tuhan terjadi. Masuk ke ruang operasi itu dengan perasaan yang sudah pasrah dengan apapun yang dikatakan dokter. Dokter mengatakan saya akan buta total, saya terima. Dokter mengatakan saya lumpuh total, bahkan meninggal, saya pun sudah ikhlas pada saat itu. Jam 5 pagi di tanggal 17 Juni 2024 saya sadar. Ketika bangun mungkin karena udah keinget dokter bilang saya akan buta, saya akan lumpuh dan segala macamnya, saya nggak akan punya ekspektasi lebih. Tapi ketika bangun, saya ngelihat sinar lampu. Dok, saya bisa lihat. Kaki saya bisa bergerak. Tangan saya bisa bergerak, dok. Terima kasih Tuhan. Ternyata dokter bilang A, B, C, D. Tuhan patahkan semuanya. Saya 2 minggu kemudian ibadah, dan ibadah itu tiba-tiba ada firman yang ngomong begini. Murid Tuhan Yesus itu nanya ke Tuhan, Tuhan kenapa orang ini buta? Apakah karena dosa dia, dosa orang tuanya, atau dosa siapa? Tapi Tuhan jawab di situ, itu bukan karena dosa siapapun, tapi karena kemuliaan Tuhan mau dinyatakan atas dia. Di situ saya merasa, oh kayaknya Tuhan lagi ngomong nih ke saya. Saya asik menyalahkan kedua orang tua saya, tapi Tuhan langsung klarifikasi di ibadah itu. Itu bukan karena dosa kedua orang tuamu, tapi memang karena kedahsyatanku mau dinyatakan atasmu. Saya menerima, oh ternyata saya sakit seperti ini memang Tuhan mau nyatakan kekuatan dia, bisa biar orang lain yang sama seperti saya bisa kuat. Sesudah kami keluar operasi, dokter mengatakan begini, sampai ketemu di operasi berikutnya 6 bulan kemudian. Hah? Anak saya operasi lagi 6 bulan kemudian, dok? Iya. Ada rencana kami Kuala Lumpur untuk second opini antara dokter sini sama dokter sana. Dokter sana mengatakan semua hasilnya baik. Dengan hasil dari sana, kami bawa lagi ke Jakarta. Di situ dikatakan tidak perlu operasi dulu. Puji Tuhan. Bahkan tumornya di situ dilihat, puji Tuhan, semakin mengecil. Rasa syukur kami tak habis-habisnya buat Tuhan. Sudah 2 tahun, Dion tidak melakukan operasi. Saya cuma bisa bilang terima kasih sama Tuhan. Tuhan terima kasih untuk semua hal baik dan juga hal buruk. Karena hal buruk itu yang bikin kita diproses. Tanpa adanya hal buruk di hidup saya, di hidup keluarga saya nggak bisa jadi Dion yang seperti sekarang. Perjalanan Dion membuktikan bahwa di tengah ketakutan dan ketidakpastian, Tuhan menyediakan jalan keluar. Dari seorang yang merasa tidak ada harapan hingga menemukan pemulihan di dalam Tuhan. Mungkin hari ini kamu sedang mengalami hal yang sangat berat sehingga akhirnya kamu merasa ingin menyerah di dalam hidup. Kamu tidak perlu menjalaninya sendirian. Kami siap untuk mendengarkan cerita kamu dan mendukung kamu di dalam doa. Kamu bisa langsung menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Ini adalah nomor layanan doa dan konseling Cahaya Bagi Negeri. Kami siap 24 jam untuk mendukung kamu di dalam doa. Jangan ragu untuk menghubungi kami ya. Masalah dalam hidup membuat kita akhirnya menyadari bahwa Tuhan baik dan Tuhanlah satu-satunya yang kita butuhkan. Sama seperti kisah sahabat yang satu ini. Dia pernah mengalami hal-hal yang berat di dalam hidup. Hampir kehilangan nyawa, kehilangan anak yang dikasihinya, dan merasakan sakit yang begitu parah. Penasaran dengan kisahnya? Mari kita ngobrol dengan dia.
Ya sahabat solusi, hari ini saya kembali kedatangan tamu yang spesial. So please welcome Kak Levina Feby Naomi Christy. Halo Kak. Halo Kak Feby ya, kita panggilnya Kak Feby. Oke, thank you sudah memberikan waktunya buat ngobrol di solusi hari ini. Thank you so much. Thank you udah invite. It's our pleasure. Oke, mungkin beberapa orang mengenal Kak Feby ini sebagai seorang model, ya, sebagai seorang yang berkarir di dunia modeling. Dan ada nggak sih yang tidak sahabat solusi ketahui tentang Kak Feby? Jadi mereka bisa kenal Kak Feby lebih lagi. Oh, yang tidak ketahui kayaknya banyak. Jadi sebenarnya memang semuanya dimulai dari modeling dulu, terus setelah di modeling itu mulai masuk ke beauty pageant. Karena kan dari situ kita berkompetisi untuk bisa menantang diri nih, bisa nggak sih kita nih keluar bukan hanya menjadi model tapi seorang public figure dari situ kan. Nah dari situ aku mulai terus untuk bisa meniti karir di dunia hukum. Jadi saat ini aku berprofesi sebagai seorang notaris. Wow. Jadi memang bergeraknya semuanya all about hukum, terus konsultan, dan juga nggak hanya itu, aku juga memang seorang aktivis, punya suatu komunitas yang bergerak di bidang mental health. Jadi aku tuh concern banget sama parenting, bagaimana pola asuh, terus bagaimana kita bisa mendevelop diri kita, terus juga kesehatan mental, yang dimana kan sekarang orang tuh nggak concern banget kan bahwa kesehatan mental tuh sesuatu yang sangat penting. Jadi mereka cuman fisik, padahal kita kalau bisa tahu kan di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Nah, makanya itu di situ aku concern banget sih terhadap suatu mental health issue yang ada di dunia ini. Makanya aku punya suatu komunitas namanya Arunika Nirantara. Oke, kita akan ngobrol itu nanti. Ya. Tapi ternyata banyak hal yang sahabat solusi belum tahu ya. Tapi semoga sahabat solusi bisa jadi lebih kenal lagi sama Kak Feby hari ini. Nah ini kan berarti perjalanan hidupnya bukan perjalanan yang mudah tentunya. Sempat hampir kehilangan nyawa. Tahu aja. Sempat kehilangan sesuatu yang berharga dalam hidupnya. Sempat mengalami luka yang begitu dalam. Bisa nggak ceritakan tentang apa yang harus dilewati ini, pergumulan-pergumulan yang harus dijalani sampai hari ini? Sampai hari ini ya, oke. Kalau yang mau mati itu masih waktu masih kecil ya, itu tuh masih SMP. Jadi aku tuh pernah kecelakaan bus pariwisata, dimana kita tuh baru pergi retret sama sekolahan. Nah dari retret itu kita kan pulang harus naik bus nih. Terus aku masuk jurang. Wow. Nah di dalam jurang itu selama sejarah yang ada itu nggak pernah ada orang yang selamat waktu masuk ke dalam jurang itu karena lumayan dalam 50 meter. Nah di dalam bus itu kan kita ada sekitar 50 orang yang dimana busnya tuh langsung tiba-tiba cuman stop karena ada satu ranting pohon yang sangat kecil. Jadi kita juga kaget banget. Aku sebenarnya sejujurnya nggak sadar kalau masuk jurang karena kayak lagi ngobrol sama temen, tiba-tiba kenapa ini busnya kayak ngebut banget. Aku pikir wah ini mungkin lagi main kebut-kebutan sama bus yang lain gitu. Berasanya ngebut ya. Ternyata kok tambah kayak gini, kita terkocak-kocak kan di dalam busnya itu. Nah singkat cerita tuh aku lihat ini lagi masuk ke dalam jurang nih, teriak semua nih satu bus. Nah tapi puji Tuhannya kita langsung berhenti dengan ada satu ranting pohon yang sangat tipis, itu yang memberhentikan bus kita. Akhirnya kita nggak jadi terbalik nih busnya. Yang menahan bus itu. Tapi di bawah bus itu sebenarnya ada lumpur hisap. Jadi waktu itu kita keluar, kita harus keluarin barang-barang semua itu, kita udah kayak berburu sama waktu karena tuh ada lumpur hisap kan di dalam bus itu. Kita dibantu sama warga, kita minta tolong warga, akhirnya kita bisa nih naik ke atas. Tapi perjalanan itu menjadi perjalanan yang aku lumayan shock karena emang semua penduduk di situ bilang kalau yang masuk ke sini itu nggak pernah keluar dengan selamat gitu. Jadi waktu kita udah keluar dengan selamat sampai di rumah 3 hari kemudian itu ada mobil masuk ke dalam jurang itu dan satu keluarganya meninggal dunia langsung di tempat. Wow. Jadi sampai supir busnya itu bersaksi nih bahwa dia nggak pernah nih tahu ada bus yang masuk ke situ dan posisinya mereka bisa selamat. Makanya itu waktu masuk jurang terus busnya berhenti, si supir ini kan pecah semua nih kacanya. Supirnya ini ketawa-ketawa. Kita bingung semua kenapa dia ketawa-ketawa. Posisinya kan dia serem kan, maksudnya dia udah sampai ketabrak, terus dia tuh kejatuhan semua ulat-ulat yang ada di pohon. Itu. Terus kacanya pecah semua. Dia bilang, "Saya ketawa karena saya masih hidup," dia bilang gitu.
kan karena masuk situ tuh nggak pernah ada yang hidup. Itu satu cerita yang sampai lumayan traumatik, tapi akhirnya kita mengambil positifnya lah, bahwa kita memang diberikan pengalaman ini untuk bisa mendapatkan kesempatan kedua kan dalam hidup itu. Nggak lama lagi aku tuh kecelakaan bus lagi. Oh jadi 2 kali nih? 2 kali kecelakaan bus lagi. Aku pergi ke Bali sama teman-teman nih, satu sekolahan semua waktu itu SMA. Nah busnya tuh memang sudah terkenal bahwa bus ini tuh rawan kecelakaan. Dia tuh kemanapun selalu kecelakaan, tapi nggak tahu kenapa si sekolah ini selalu pakai bus ini. Mungkin murah ya kali ya. Jadi mungkin murah, akhirnya ya udahlah kita pasrah aja, namanya hidup kan bukan di tangan kita ya, hidup tangan Tuhan. Lumayan mengobati, udah lumayan beberapa tahun, 3 tahun lah dari yang kecelakaan pertama waktu SMP itu, masuklah ke kecelakaan kedua ini. Udah agak pasrah sih sebenarnya. Ya udahlah kalau misalnya harus kecelakaan, tapi Tuhan kembali melindungi dan menyelamatkan lagi. Jadi aku pikir sih teman-teman, misalnya karena kan banyak banget berita yang Jeju Air kemarin, terus dibilang kan kalau misalnya iya paling tepat aman posisinya ada di belakang pesawat. Padahal aku merilit lagi dengan apa yang aku alami, hidup itu bukan di tangan kita. Tuhan kalau misalnya mau bilang hari ini meninggal, ya pasti kita bisa meninggal dimanapun. Mau duduk dimanapun, mau kita lagi makan, mau kita lagi tidur, kita bisa aja meninggal langsung kan seketika kalau memang umur kita tuh udah waktunya berhenti gitu. Oke. Kejadian hampir kehilangan nyawa ini, adakah hal ini membuat Kak Feby ini melihat hidup dengan cara yang berbeda? Waktu itu masih belum terlalu ngefek ya. Maksudnya kayak melihat ya udahlah aku kan masih muda. Hidupku ya masih panjang lah. Di saat mulai ada beberapa teman yang memang mulai meninggal dunia dengan komplikasi penyakit yang nggak terlalu kompleks. Maksudnya ada yang cancer memang, tapi ada yang cuman tiba-tiba aja flu terus dia meninggal. Terus yang paling mencekam adalah yang kemarin aku mendapatkan anak aku yang pertama kan meninggal dunia. Nah itu posisinya cuma batuk doang. Itu waktu umur berapa? 3 tahun. 3 tahun. Nah, jadi cuma batuk doang. Memang sih dia ada kondisi khusus yang dimana dia ada menderita suatu gangguan apa ya, kromosom lah ya. Nah ngomongnya genetic syndrome yang membuat emang ada suatu kondisi tertentu yang pertumbuhannya kayak terhambat. Tapi yang nggak masuk akal adalah dia ini meninggal hanya karena dia terkena batuk. Jadi memang cukup aneh. Nah di saat itu aku adalah turning point aku, karena aku merasa bahwa gila sih Tuhan, aku tuh udah berusaha nih merawat dia dari kecil sampai umur 3 tahun dengan segala macam drama dan semuanya itu ya, biaya dan seberat apa itu yang aku harus lakukan. Aku nggak bisa bekerja, aku benar-benar fokus sama dia. Aku pindah ke Jakarta untuk mendapatkan pengobatan. Waktu itu kan COVID ya, COVID nggak bisa keluar negeri, nggak bisa ke manapun itu. Jadi cuman dari Surabaya satu-satunya adalah yang aku pikirkan adalah Jakarta. Kenapa? Jakarta kan ibu kota, mempunyai semua fasilitas yang pastinya jauh lebih baik, rumah sakitnya lebih banyak, dokternya juga lebih baik pilihannya. Akhirnya pergilah ke sini. Jadi aku benar-benar mendedikasikan diriku untuk aku harus rawat anakku lah gitu. Jadi kapan lagi? Harus sekarang. Mending aku susah sekarang daripada nantinya kan. Nah di saat anak sudah getting better, udah punya kepercayaan diri bahwa anak aku udah sembuh nih, udah oke. Tiba-tiba Tuhan mengambil gitu aja. Nah disitulah yang membuat aku merasa bahwa hidup itu hanya sementara. Wow. Semuanya tuh bukan kita yang ngatur. Kita boleh berencana nih. Aku udah berencana nih waktu itu kan. Tahun depan aku mau pergi nih ke Jepang sama anak aku. Aku mau ajakin dia nih semenjak dia udah getting better, dia udah membaik. Tapi ternyata Tuhan bilang ya dia harus kembali ke Tuhan. Itu posisinya 3 hari setelah dia ulang tahun. Dan yang pastinya dari situ aku benar-benar diajarkan banyak lah sama Tuhan. Aku terpukul, aku down, aku jatuh, aku posisinya nggak bisa apa-apa, dan itu waktu itu langsung kurus banget. Jadi saking grieving itu ya? Iya, saking grieving, maksudnya gini, dari naik 10 kilo, jadi turunnya sampai lebih dari 10 kilo waktu itu. Saking nggak bisa makan ya, nggak bisa makan, nggak bisa ini semuanya. Di tengah kesedihan yang begitu rupa, begitu mendalam, gimana waktu itu melewatinya? Melewatinya berat banget sih mas ya. Iya. Waktu itu aku di kondisinya Sabtu Minggu setelah
dari anakku meninggal itu kan masih ada pergi doa bareng ya, doa bareng. Setelah itu aku tuh udah nggak bisa tinggal di tempat yang aku tinggal dulu. Aku dulu tinggal di apartemen. Aku langsung cabut nih cari tempat lain untuk aku bisa tinggal karena terlalu banyak memori sama anak ini. Anak ini kan anak pertama, cowok lagi. Biasanya kan kita kalau misalnya anak pertama cowok tuh happy banget kan, apalagi orang tua kita. Jadi itu banyak banget nih kesalahan yang dilimpahkan ke aku sebagai ibu yang nggak benar katanya. Terus banyaklah intinya serangan-serangan dari orang-orang juga. Dimana kok anak sampai bisa meninggal? Kita kan kembali lagi nggak tahu ya kapan anak bisa meninggal. Ya pasti kita udah melakukan yang terbaik untuk anak kita. Dan misalnya mereka pun mau ngomong menyalahkan aku ini yang lahirin loh. Aku ini yang punya dia dari nol. Dan aku ini yang mengandung dia, harusnya dia tahu dong, ibu itu nggak mungkin mau sampai kehilangan anaknya. Dan kita pasti udah melakukan yang terbaik ya. Kasarnya kalau jadi seorang ibu tuh kita nggak makan tuh nggak apa-apa, yang penting anak kita harus makan kan itu. Nah jadi aku sempat grievingnya lumayan lama sampai nggak kerja 2 bulan pernah. Di rumah tuh cuman mikirin Tuhan tuh maunya apa sih sama hidup aku gitu. Tuhan tuh maunya gimana? Kenapa kok di saat dia udah sembuh Tuhan gitu. Jadi di saat dia pergi itu emang di saat the best moment buat dia sih. Dia udah gak ngerasain sakit, dia udah bisa makan, dia udah mulai bisa bertumbuh, dia udah mulai bisa duduk gitu. Dia udah mulai bisa merespon. Malah di saat-saat begitu tuh Tuhan ambil dia. Dan di saat itulah menjadi turning point bahwa aku harus berubah nih menjadi seseorang yang lebih baik dari yang sebelumnya. Di saat-saat berat seperti itu yang memberikan kekuatan apa aja Kak? Yang memberikan kekuatan adalah dukungan pastinya support moral ya. Yang pastinya tuh juga karena di situ aku punya orang-orang sekeliling aku yang bilang bahwa coba deh perdalam bagaimana sih pengalaman bersama Tuhan. Coba deh kamu mulai mengenal lebih baik lagi Tuhan tuh siapa sih gitu. Karena selama ini kan mungkin kita kayak doa, kita ke gereja, ternyata bukan itu loh yang bikin kita tuh dekat sama Tuhan. Ternyata adalah kita memang harus benar-benar mengenal, punya hubungan pribadi khusus lah sama Tuhan. Supaya kita tuh bisa merasakan tenang, damai sejahtera itu. Di saat aku mulai nih ke gereja, lebih intim, lebih sering, terus berdoa ya, lebih punya ritual doa, ritual ngobrol sama Tuhan untuk membangun hubungan itu. Di rumah aja sih biasanya, nggak harus di mana-mana. Aku merasakan bahwa dari kehampaan yang aku dapat itu aku ngerasa kok aku nggak ngerasa hampa lagi ya. Gitu. Jadi kayak ngerasa damai aja. Dalam kondisi at the lowest point of my life, aku tuh merasa aku damai. Itu yang paling kelihatan sih maksudnya. Karena ada suatu support system yang berasal dari dalam, bukan support system yang cuman teman-teman yang datang di saat ada maunya aja enggak, tapi ini memang ada yang dari dalam yang diingatkan lah oleh orang-orang spiritual yang ada di sekeliling aku juga. Banyak teman-teman pendeta yang memang kasih tahu juga. Jadi bukan kedamaian eksternal ya, jadi kedamaian internal dari Tuhan sendiri yang bikin akhirnya kehampaannya terisi. Iya, dan aku juga merasa bahwa kalau memang bukan karena Tuhan, aku nggak akan bisa kuat loh sampai hari ini. Banyak banget kan yang terjadi selama ini, tapi gila Tuhan sampai hari ini aku berdiri loh. Gitu. Dan aku kadang tuh flashback kayak nggak mungkin banget ya aku ada di sini. Momen-momen yang berat dalam hidup seringkali bikin orang itu pengen menyerah. Pengen berhenti kayak, wah rasanya berat banget, aku nggak bisa ngelangkah lagi. Dari cerita Kak Feby, tentu kalau dari aku ya, pasti ada momen-momen rasanya pengen berhenti. Rasanya pengen menyerah, atau mungkin Tuhan kok begini banget ya. Aku udah gak kuat nih. Ada gak momen kayak gitu? Banyak lah. Waktu habis grieving anak aku yang pertama itu, aku sebenarnya belum grieving ya di dalam kehidupan berumah tangga, dan juga waktu anak aku masih sakit itu, itu udah nyerahnya udah bolak-balik. Aku sampai bilang Tuhan kenapa nggak aku aja yang sakit? Tuhan kenapa engkau harus kasih anak yang begini begitu, kan sempet kayak gitu ya, nyalahin juga gitu kan. Karena aku bilang Tuhan aku nggak kuat, aku harus gimana lagi? Aku benar-benar nggak tahu ini harus gimana Tuhan. Dokter apapun bilangnya nggak tahu nih penyakitnya apa, nggak tahu harus bagaimana tindak lanjutnya. Terus anak aku sempat operasi mata katarak 3 kali.
3 kali itu bukan operasi yang kelihatannya apa ya, sepele ya, karena kan masih usia 6 bulan, 9 bulan, itu masih usia-usia kecil yang dimana dia harus masuk ke ruang operasi terus karena alat bius terus. Itu aku udah dari situ sering menyerah sih. Tuhan aku nggak kuat, Tuhan aku nggak kuat gitu. Tapi Tuhan somehow tetap selalu nggak, kamu terus lakuin gitu. Dulu sempet sih kayak, kok aku nih nggak merasa punya konektivitas yang kuat ya sama Tuhan ya, kayak nggak bisa dengar gitu loh kata-katanya Tuhan. Sampai pada akhirnya aku benar-benar bergumul dan aku berdoa secara kusuk ya, sampai aku akhirnya tuh baru tahu, oh maksud Tuhan tuh kayak gini loh. Gitu. Tuhan bilang kuat ya, tetap jalani. Proses dalam Tuhan itu nggak pernah mudah. Nggak ada yang bilang ikut Tuhan tuh gampang. Ya. Banyak banget pasti rintangannya. Tapi ikut Tuhan itu pasti akan dikuatkan. Melewati semua itu karena diproses untuk bisa nanti pondasinya dikuatin menjadi seorang pribadi yang sudah nggak tergoyahkan. Makanya Tuhan kan bilang ikut aku tuh nggak mudah loh. Tapi di saat kamu bisa menyelesaikan semua tugasmu dalam mengikuti aku, menyelesaikan semua prosesnya, kamu akan tumbuh menjadi seorang pribadi yang seutuhnya. Wow. Di dalam pergumulan dan penderitaan yang kita alami, seringkali kita bertanya apa arti dan maksudnya bagi kita. Kita bertanya mengapa Tuhan mengizinkan penderitaan ini terjadi. Sama seperti Ayub, ketika menderita, ia bertanya itu juga kepada Tuhan. Namun izinkan saya mengutip Ayub 42 ayat 5. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Sahabat, pergumulan dan penderitaan yang kita alami membuat kita akhirnya bisa mengalami Tuhan dengan mata dan hidup kita sendiri. Penderitaan yang kita alami akhirnya membuat kita menyadari bahwa Dialah yang kita butuhkan. Penderitaan yang kita alami akhirnya membuat kita menyadari kita tidak mampu dan membutuhkan Tuhan dalam hidup kita. Hari ini, apapun pergumulan dan penderitaanmu, ingat, Yesus sudah melewati segala penderitaan untuk menyelesaikan masalah terbesar kita, yaitu dosa, untuk mengalahkan ketakutan terbesar kita, yaitu maut. Bukankah itu kekuatan yang besar untuk kita menjalani penderitaan dalam hidup? Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur bahwa Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami, termasuk dalam penderitaan kami. Penderitaan kami, pergumulan kami, masalah kami akhirnya mengingatkan kami bahwa Engkaulah satu-satunya yang kami butuhkan. Dan dalam penderitaan kami bisa melihat Engkau bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Kami bisa melihat penyertaan-Mu. Kami bisa mengalami Engkau sendiri. Dan itulah kekuatan terbesar kami untuk melewati apapun yang ada di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat harapan terbesar, yaitu Yesus sendiri yang sudah ada bagi hidup setiap kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat, jika hari ini kamu sedang mengalami pergumulan yang begitu berat, kamu merasa tidak ada harapan dan putus asa dalam hidupmu, kamu tidak perlu melewatinya sendirian. Kami siap untuk mendukung kamu di dalam doa. Kamu bisa menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Ini adalah nomor layanan doa dan konseling Cahaya Bagi Negeri. Kami siap untuk mendengarkan cerita kamu 24 jam dan mendukung kamu di dalam doa. Sahabat, jangan ragu untuk menghubungi kami. Buat kamu yang diberkati dengan acara ini dan kamu rindu acara yang lebih luas lagi memberkati banyak orang, kamu bisa mendukung dengan cara scan QR yang ada di layar kamu. Terima kasih sudah menyaksikan episode kali ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Ingat, Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Dan apapun permasalahanmu, di dalam Tuhan pasti ada solusi.